Benar-benar ngeri, rakyat mulai bergerak, marah besar. Akan melaporkan dugaan pelanggaran terkait dengan tahapan proses dan hasil pemilu yang hampir selama 2 bulan ini menjadi perdebatan publik yang tidak berkesudahan. Ya. Banyak fakta, banyak analisa, banyak pendapat yang tersebar di berbagai forum, bahkan di medsos. Tetapi kita melihat Polri belum mengambil langkah-langkah untuk menyelidiki pro kontra masyarakat tentang hasil pemilu itu sendiri, sehingga kami mengambil langkah datang ke sini untuk mendapatkan kepastian supaya masyarakat jangan dibiarkan pro dan kontra, bahkan sekarang sudah mengarah kepada posisi saling berhadapan. Ini harus kita cegah. Karena itu perbedaan pendapat antara kelompok masyarakat mengenai hasil pemilu, terutama Pilpres hasil 01, 02, 03 yang sejak tanggal 14 Februari sampai sekarang angkanya stagnan dan sama, oleh sebagian masyarakat menganggap itu sebagai hasil manipulasi, sebagian menganggap bahwa itulah hasil yang sebenarnya. Kami bawa ke Bareskrim karena Bareskrim punya kewenangan, punya kemampuan, punya alat teknologi canggih untuk menyelidiki mana yang betul, apakah Sirekap itu yang benar atau informasi dari masyarakat yang betul. Ini yang perlu diuji oleh lembaga yang berwenang, dalam hal ini Bareskrim, Mabes Polri, Direktorat Cybercrime. Oke. Jadi tadi kami sudah diarahkan ke SPKT. Sebelumnya kami ke lantai 15 untuk konsultasi terlebih dahulu, diarahkan ke SPKT. Setelah konsultasi dengan pihak SPKT, disarankan konsultasi langsung dengan lantai 15 di bagian cyber. Dan setelah kita jelaskan posisi legal standing kami sebagai masyarakat yang mau melapor, kemudian inti masalahnya didukung dengan beberapa dokumen, ya, seperti fakta yang dianalisa oleh Roy Suryo, ya. Mereka masih belum pede betul dengan informasi yang disampaikan itu. Pihak SPKT dan pihak cyber tidak menerima informasi yang kami sampaikan, karena mereka meminta bahwa kami harus membawa lengkap. Saya bilang untuk tugas ini menjadi lengkap kan tugas polisi, tugas kalian yang punya wewenang, bisa memanggil orang, bisa menyita barang di mana-mana. Kami masyarakat secara KUHP, kami menyampaikan informasi karena hak dan kewajiban kami. Karena kami lihat kondisi real saat ini masyarakat sudah terbelah. Ada yang terima angka yang sudah diumumkan, sebagian tidak menerima, bahkan demo semakin tiap hari. Kami urusan harusnya 20 menit sudah sampai Jakarta Pusat, kami berjam-jam karena macet. Jadi kami mohon laporan ini diterima dan panggil Roy Suryo, karena dialah yang punya fakta tentang dugaan persoalan pokok terletak di Sirekap, ya, dan dia bersedia hadir. Dia menyatakan diri siap. Kalau laporan sudah masuk, dia akan menjelaskan. Tetapi karena bapak-bapak di sini menyatakan menolak, sementara kami merasa sangat penting dan mendesak persoalan ini ditangani oleh Bareskrim karena kewenangan dan kompetensinya di bidang IT dan segala macam. Sementara kondisi di lapangan demo makin hari makin besar, ya udah kami kembali dan memang mereka sarankan supaya kirim surat langsung ke Kabareskrim dengan mekanisme Dumas. Kita nggak ngerti Dumas yang model apa lagi. Ya, mekanisme yang standar selama ini. Walaupun kami sering bolak-balik juga kalau buat laporan di sini, ini bolak-balik, kami capek. Ya, tetapi untuk kepentingan ini, kepentingan yang lebih besar, ya, kepentingan umum, kita datang. Ternyata yang kita alami bolak-balik juga. Jadi kami akan mengubah dengan membuat surat resmi kepada Kabareskrim, ya, karena ini sudah hari Jumat, ya, berarti hari Senin kami kirim surat dengan substansi yang sama, dan kita minta juga supaya pihak-pihak yang harus bertanggung jawab terhadap persoalan pro kontra ini diperiksa. Nah, itu. Karena harus menjelaskan secara detail tentang Sirekap itu sendiri. Saya bilang kami ini orang awam, kami tidak paham, tetapi ahlinya bersedia untuk dia dipanggil atau diundang, ini diterima dulu. Nggak mungkin lah kita, tadi dia mau datang kita ajak. Tapi saya bilang jangan dulu Pak, karena pengalaman lapor di Bareskrim yang namanya SPKT dengan bagian yang menangani kasus, pengalaman kami ini bolak-baliknya itu. Jadi belum ada nomor LP dong Pak? Nol. Kami sudah gambarkan kondisi masyarakat terbelah dua, pro kontra mengenai Sirekap. Ya.
Kami sudah rugi karena demo tiap hari, ya jalan macet di mana-mana akibat ini. Tolong ini diprioritaskan. Terima laporan, panggil pihak-pihak. Kalau Barreskrim ngomong bahwa Sirekap itu benar, ya selesai. Tetapi kalau kalian tolak ini ya, itu bukan salah kami, bukan salah masyarakat. Pak, dengan kondisi seperti ini mungkin nggak ada kayak mengusulkan agar Barreskrim yang membuat tim investigasi. Oh ya, kita akan usulkan masyarakat harus ambil inisiatif. Kalau pemerintah tidak merespons ini, masyarakat punya hak untuk membentuk tim investigasi yang lebih independen. Karena sekarang ini kan hampir semua lembaga ini kan kita khawatir independensinya mereka tidak bisa jaga. Ya, MK sudah begitu, KPK sudah begitu, KPU sudah begitu, apalagi Mabes Polri. Dengan sikapnya begini kita berharap dia tetap menjaga profesionalismenya dalam merespons laporan masyarakat. Tetapi masyarakat yang mau mengadu saja harus ditimbang begini, nah ini kita curiga. Jadi kita protes juga cara ini. Pendidikan tidak netral maksudnya Pak? Ya bisa juga bahwa ini bentuk ketidaknetralan, harusnya kan direspons dong. Kita datang memberi informasi, ada ahli yang menyatakan ada masalah terletak di Sirekap, dan itu harus dibuktikan. Dan yang bersangkutan siap untuk datang. Tadi juga mau datang, cuman kita bilang jangan dulu Pak, biar nanti Bapak dipanggil. Ya, apakah diundang atau apapun, tapi dia bilang oke saya siap. Berarti dipersulit ya Pak? Ya dengan begini kami merasa dirugikan, memang kami kurang kerjaan. Nah, urusinnya begini terus. Sebetulnya adalah kewajiban daripada pihak kepolisian dan Barreskrim, Mabes Polri menerima ya kan laporan yang kami sampaikan. Tidak mungkin kami pengacara menyampaikan sesuatu tanpa alat bukti, itu tidak mungkin. Terima dulu dengan laporan yang secara garis besar telah jelas disampaikan dan bukti-bukti yang kami sampaikan, bahkan nanti saksi-saksinya ada, terima dulu. Belum apa-apa menolak. Ini ada apa? Kalau minta detail, masa kami bawa semua alat buktinya? Masa saksi fakta kami bawa? Masa saksi ahli kami bawa sekaligus bisa diperiksa? Terima dulu laporan. Laporan kami diterima, baru nanti diperiksa. Layak nggak ditindaklanjuti? Ya kalau tidak layak ya silakan. Tapi belum apa-apa dengan ditolak ini kan seolah kan tidak layak, tidak mau diterima. Ini aneh. Lalu mau melaporannya kemana lagi? Satu-satunya memang di sini. Ini menjadi pertanyaan buat kami. Ada apa sesungguhnya di sini? Iya kan? Bolak-balik ke atas, dari bawah ke atas bawah. Iya kan? Seharusnya sudah didiskusikan. Kami berpikir tadi ke cyber, udah tinggal diterima aja dengan penjelasan. Minta lagi penjelasan secara detail. Ya nggak mungkin lah kami secara detail. Kalau secara detail, secara teknis itu satu hari satu malam nggak selesai menjelaskan tentang peristiwa ini dan bukti-bukti yang ada. Oleh karena itu seharusnya terima dulu. Kan ada klarifikasi dulu gitu kan. Dari klarifikasi ini, ya kan memenuhi syarat apa ditindaklanjuti untuk menjadi penyelidikan. Setelah penyelidikan, ya kan baru penyidikan. Ini diterima aja belum? Bagaimana kita memperoleh kebenaran keadilan di negara ini? Jokowi jangan tutup mata, tutup telinga, dengarkan suara rakyat ini.